Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk ketua kelas, apakah hari ini semuanya masuk? Iya, Bu, semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang menentukan kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi sebelum Ibu menjelaskan kalimat apa itu kalimat fakta dan kalimat opini, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu kalimat fakta dan kalimat opini? Belum, Bu, belum tahu. Belum ya? Baiklah. Kalimat fakta dan opini. Apakah materi Ibu sudah ada di layar? Iya, Bu, sudah terlihat. Baiklah. Apa itu kalimat opini dan kalimat fakta? Yang pertama itu kalimat fakta. Kalimat fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi peristiwanya itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata dan dia juga berasal dari berbagai narasumber, tidak hanya satu saja narasumbernya. Jadi kalimat fakta itu bisa dipercaya atau dapat dibuktikan. Untuk kalimat opini itu merupakan pendapat. Jadi kalimat opini itu hanya terdapat dari satu narasumber saja. Jadi kita tidak bisa percaya begitu saja. Bahkan buktinya pun tidak ada. Itu untuk kalimat opini. Sampai di sini, apakah sudah paham? Paham, Bu? Paham ya. Untuk slide berikutnya, jenis-jenis kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi di sini apakah ada yang tahu ada berapa jenis-jenis kalimat opini dan kalimat fakta? Belum, Bu, belum tahu. Belum ya. Jadi jenis-jenis kalimat fakta dan kalimat opini itu ada dua, dan yaitu untuk fakta kalimat fakta yaitu fakta umum dan fakta khusus. Apa sih perbedaan kalimat fakta dan umum? Pasti kalian bertanya ya. Kalimat fakta umum itu yaitu kalimat yang bisa kebenarannya tuh berlaku sampai akhir atau bersifat abadi. Jadi dia tidak bersifat sementara. Dan untuk fakta khusus yaitu kalimat fakta yang kebenarannya hanya bersifat sementara. Jadi tidak begitu lama. Misalnya tentang fakta kalau sekarang ini COVID-19 dibilang pada saat ini sudah ada vaksinnya atau obatnya. Nah, itu uh, bisa saja itu bersifat sementara, tidak bersifat lama. Jadi bisa diganti dengan topik lain seperti yang baru-baru ini terjadi dengan pesawat Sriwijaya 182. Nah, itu juga tengah heboh-hebohnya ya pada tahun baru di awal 2021 ini. Dan untuk kalimat opini, jenis-jenisnya itu juga ada dua, yaitu opini perorangan atau individu. Jadi opini perorangan ini adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu orang. Makanya itu Ibu bilang kalau misalnya kalimat opini itu tidak bisa dipercayai 100% karena memang mereka hanya menggunakan satu pikiran saja atau satu narasumber. Dan yang kedua itu opini umum. Apa sih opini umum itu? Pasti opini umum itu adalah kalimat opini yang berpendapat atau gagasannya diakui banyak orang. Jadi lebih efektif opini umum daripada opini perorangan ya. Dan untuk berikutnya ciri-ciri, ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri kalimat umum opini. Ciri-ciri kalimat fakta itu bisa kalian lihat di layar kan. Kalau misalnya yang pertama itu dapat dibukti kebenarannya. Nah, jadi karena banyaknya narasumber, jadi kita kebenarannya itu dapat dibuktikan.
Kalau yang kedua, itu bersifat datanya itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga itu mereka mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, peristiwa. Jadi peristiwa, waktu, tepatnya itu tepat. Misalnya kejadian tanah longsor misalnya waktunya siang, tanggal 4 tanggal 4 Januari 2021, terus tempatnya di Tanjung Pinang, Batu 10 misalnya, peristiwanya itu tanah longsor. Jadi itu udah pasti. Yang keempat itu dikumpulkan dari narasumber yang percaya. Yang dimaksud di sini itu narasumbernya yaitu orang-orang yang melihat kejadian yang sebenarnya, bukan dari orang-orang yang hanya lewat sekilas atau bahkan baru melihat. Itu bukan narasumber ya. Yang kelima bersifat objektif. Ini data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi gambar objek. Jadi bersifat objektif di sini itu datanya itu bersifat benar-benar terjadi dan orangnya pun datang ke tempat terjadinya peristiwa itu, bukan hanya dapat dari internet terus disalin ke berita, bukan seperti itu ya. Yang keenam biasanya dapat menjawab rumus 5W plus 1H. Yang ketujuh menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi. Jadi kalimat fakta itu menceritakan peristiwa yang pernah terjadi atau belum pernah terjadi. Seperti kalau yang telah terjadi seperti legenda maling kundang itu kan diceritakan kembali kan. Terus untuk yang kejadian sekarang itu yaitu COVID-19, jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan yang terakhir informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Untuk slide berikutnya yaitu ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini itu kebalikan dari ciri-ciri kalimat fakta, di mana kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, maka kalimat opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena memang dia berasal dari satu narasumber atau satu pikiran saja, tidak dari pikiran orang lain. Maksudnya tidak di pikiran orang-orang banyak. Jadi cuma hanya satu, jadi buktinya tidak dapat dipercaya. Yang kedua itu bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Jadi mereka itu cuma menuliskan pendapat mereka, saran mereka saja, tapi tidak dengan orang-orang lain. Untuk yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Nah, tidak memiliki narasumber inilah yang membuat kalimat opini itu tidak dapat kita percayai sepenuhnya atau bersifat tidak efektif. Yang keempat itu berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Yang keenam merupakan pikiran atau pendapat dari seseorang maupun kelompok. Nah, yang ketujuh, informasi disampaikan belum pasti kebenarannya. Dan yang terakhir biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, dan lain-lain. Jadi kalau misal kalian jumpa di suatu koran ataupun berita-berita lain, kalau misalnya ada menggunakan kata bisa jadi, sepertinya, itu belum pasti kalimat fakta ya. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Dari semua ini, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah sangat jelas, Bu. Baiklah, karena sudah jelas, silahkan keluar buku latihan kalian, buka buku cetak kalian masing-masing, buka halaman 37. Di situ ada cerita, kalian tentukan kalimat fakta dan kalimat opininya, serta buat contoh dari kalian kalimat fakta dan kalimat opini. Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Baik. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah Setelah selesai. nanti tolong kirimkan ke WA Ibu ya, Japri Ibu, kasih tugasnya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian bentuk kelompok 3 atau sampai 5 orang ya. Baik, Bu. Untuk ketua kelas nanti tolong tuliskan nama-nama kelompoknya dan kirim ke grup WA Ibu ya. Baik, Bu.
Terima kasih. Baiklah, Iya, hanya betul. ini pelajaran yang ya hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, sama-sama.